Jadi Joko itu tipikal orang yang prepare banget, Mas Joko itu. Development karakter yang diberikan yang ada di Siksa Kubur itu punya cerita sendiri. Jadi namanya agak lupa, Aris siapa gitu namanya. Jadi ada namanya sendiri. Saya punya latar belakang sendiri ya. Umur 35 tahun yang di situ ini yang Siksa Kubur ya, yang Siksa Kubur. Jadi umur 35 tahun yang di situ sudah frustasi dengan kehidupannya, punya 5 saudara, kerja di pabrik tebu dan dipecat. Akhirnya dia agak mulai putus asa, resah. Akhirnya ketemu dengan orang-orang yang Islam garis keras dan sebagainya. Dia mulai bimbang dengan keadaan bahwa hidup ini sudah mulai memuakkan, dan ketemu orang-orang yang seperti itu semua. Kayaknya di sudut pandang saya adalah orang-orang semua di sini semuanya berbuat dosa dan sebagainya. Halo teman-teman Daluang, selamat datang di Studio Daluang. Kembali lagi bersama aku Nabila, dan kali ini kita seperti biasa bakal bincang-bincang santai soal dunia kreatif, yaitu soal sastra, film, musik, dan art. Dan episode kali ini sangat spesial nih. Kalau misalnya episode kemarin kita bahas soal apa nih? Musik ya, sastra udah, terus ada juga seni dari para perupa. Nah, di episode kali ini benar-benar spesial banget karena kita bakal bahas soal apa nih guys? Film. Nah, kita bakal kedatangan salah satu guest star yang spesial banget. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak siapa? Ada yang bisa nebak? Seorang aktor? Jangan sampai berharap Nicholas Saputra ya. Tapi kita bakal hadirin kembarannya. Please welcome Mas Afrian Arisandi. Yeay, halo semuanya. Apa kabar nih Mas? Aku panggilnya apa nih kira-kira? Mas baik, atau... Mas boleh, Pak boleh, Pak De boleh. Mas aja nggak sih biar lebih santai, biar tetap stay muda gitu ya, stay young. Umur saya sudah 42 tahun ya. Oke. Apa kabar nih Mas? Baik. Jadi kali ini guys, kalau misalnya ada yang mention sekarang, biasanya kita ada di Studio Daluang ya, di Studio Daluang untuk podcast. Nah sekarang kita ada di halaman outlet Tobis yang ada di kampus Unesa Lidah Wetan. Enak banget nih suasananya, santai gak sih Mas? Angin sepoi-sepoi, terus habis itu bisa makan makanan ayam, crispy banget. Favorit anak muda ini. Iya, terus kalau misalnya teman-teman mention di outlet Tobis Unesa ini di Lidah Wetan, bener-bener estetik banget tempatnya, eye-catching, jadi kayak bisa foto-foto cantik dan unik ya di sini. Nah, Mas, kita di sini bisa nih cobain menu-menu baru dari Tobis. Boleh banget ya. Boleh nah, kita langsung aja nih cobain menu barunya di Tobis yang enak-enak sih kayaknya. Oke. Pasti enak ini. Ini makan anak muda, Oke. Wow. Iya. Wow. Wah, makanan crispy nih, enak kayaknya ya. Biasanya nih mahasiswa di sini dapat diskon nih Mas kayaknya. Enak banget, udah enak dapat diskon. Ya. Kira-kira nama menunya apa aja Mbak? Yang ini menu terbarunya. Iya, menu terbaru. Mala. Ada Mala, namanya Mala ya? Ya, sama ini chicken wings. Chicken wings, platter ya. Ya, ini platter sama corn beef sama kentang juga. Terus ini? Ini minuman terbaru, ada tea series Tomo. Oke, siap. Ini namanya Toru. Oke, ini Tomo, ini Toru, ini milk tea, ini green tea. Ya. Oke, kita dikasih kesempatan buat cobain menu barunya nih Mas. Ini cuman Mas Afian yang pertama baru coba nih. Oh ya Mbak, langsung deh kita cobain apa namanya tagline-nya Tobis, Ya, gimana nih? Tobis. Crispy, spicy, happy. Coba kita Oke, bareng-bareng ya. Bareng-bareng ya Mas Afian ya. Oke. Tobis,
Crispy, spicy, happy. Terima kasih Mbak. Mantap. Oke, kita masuk di session podcast lagi nih bersama Mas Boleh, Afrian. ya. Seorang aktor layar lebar sekaligus juga seorang guru ya Mas ya? Betul sekali. Aktor Unik dan banget. guru. Seorang aktor bisa nyambi juga jadi guru atau mungkin keduanya nih udah ada alasan yang sendiri nggak sih kalau misalnya jalanin keduanya? Alasan saya adalah saya seorang guru paling tidak memberikan contoh bahwa prestasi itu bisa didapatkan bukan hanya di akademik aja, non akademik juga. Salah satunya mungkin saya bisa menyontohkan untuk bermain peran. Itu kan salah satu I see. non akademik juga. Dan saya pikir itu juga prestasi juga. Jadi paling enggak saya ngasih contoh tauladan ke anak-anak didik saya atau mungkin semuanya yang bisa bermain peran, nggak bermain peran aja, menyanyi atau apapun, public speaking dan sebagainya, paling enggak mereka bisa menjadikan itu sebagai modal awal untuk menjadi sosok-sosok yang bisa dibanggakan. I see. Nggak harus pinter matematika kan, nggak harus pinter fisika atau kimia atau apapun lah, pelajaran yang penting ya semuanya dipelajari, tapi jangan lupa non akademik itu juga mendukung kita untuk menjadi sosok-sosok yang bisa dibanggakan. Oke, yang bermanfaat juga Yang pasti bermanfaat ya. juga. Oke, sambil ngobrol-ngobrol sebelum pertanyaan, nih kita bakal cobain nih Mas. Kira-kira Boleh. Mas Afrian mau cobain yang mana dulu nih? Wah, enaknya ini boleh nggak? Oke, Ini oke, boleh, siap-siap. boleh, Kita boleh, cobain boleh, yang ini ya, boleh, yang boleh. malah tadi ya katanya ya. Malah, Oke. malah. Ini kayak apa namanya? Crispy ayam, ada nasinya juga, terus ada acar. Jadi perpaduan yang komplit, seger. Ada bersih-bersihnya juga kayaknya ya, ada cabenya juga nih. Mantep. Bismillah. Bismillah. Enak banget. Pas kesini pas lapar enak banget. Sore-sore gini enak sih. Mas Afrian, kalau mau minum bisa minum. Ini teh series dari Tobis, cuman ada di outlet Indonesia aja di Lidah Wetan. Baru ini menu baru ya? Oh iya, Mas Afrian mau yang milk tea atau green tea? Bebas ini aja. Bebas ya? Oke. Sambil minum ya Mas ya? Enak. Monggo silakan. Enak sih. Mantap. Mantap. Enak. Oke, jadi ini kalau misalnya kita mau next pertanyaan, kita bakal ngincip-ngincip dulu, habis itu lanjut lagi, oke? Boleh. Mas Afrian, gimana perasaannya ketika berada menjadi salah satu orang yang ikut tergabung dalam proses-proses film layar lebar yang besar-besar nih garapannya? Salah satunya adalah film-film Jokon Anwar kayak Abang dari Jokan, kayak film apa kemarin? Tanah Jahanam ya? Perempuan Tanah Jahanam, Nightmare and Daydream sama Kemarin Siksa aku lihat. Kubur. Oh iya, Siksa Kubur. Nah, yang terakhir itu yang Siksa Kubur itu kan Mas Afrian dapat ini ya, Winners Awards dari FFI. Iya. Pilihan favorit penonton. Perasaannya gimana Mas? Wah, bahagia sekali karena saya pikir semua orang pasti punya kesempatan, ya. Semua orang pasti punya kesempatan. Kita nggak harus mengandalkan orang-orang yang harus di Jakarta yang dapat kesempatan untuk menjadi pemenang ya. Dari lokal, misalkan saya dari Sidoarjo bisa membawa sesuatu untuk anak-anak film di Sidoarjo. Paling nggak seperti itu. Jadi kalau ngomong perasaan ya bahagia sekali dan senang sekali karena ya sebenarnya siapa saya sih kayak gitu. Tapi yang jelas Allah punya sesuatu yang kita nggak pernah menduganya. Bahwa semua orang punya kesempatan untuk menjadi sukses, menjadi berhasil, siapapun itu. Itu sih. Kemarin tapi sempat viral juga loh Mas di Twitter. Yang katanya. Saya bukan penikmat Twitter, nggak tahu iya, jadi. nggak tahu. Jadi yang kemarin aku lihat-lihat, apa namanya Mas Afrian waktu di film Siksa Kubur itu jadi seorang the real villain-nya. Jadi kayak penyebab kenapa itu terjadi si Sita sama si ini. Aku benar-benar ngikutin banget sih. Dan itu jadi salah satu kenapa teman-teman itu bisa milih Mas Afrian itu di FFI itu. Iya, mungkin kemarin itu. sempat rame Mas. Itu ceritanya sebenarnya tawaran itu kan memang Mas Joko itu feel-nya bagus ya. Kalau sedikit cerita dulu sebenarnya saya nggak ini ya, karena nggak punya ekspektasi tinggi untuk sampai bisa main ke film nasional. Oh, ya? Ceritakan awal. Jadi saya hanya seorang aktor biasa, seniman biasa yang ada di Jawa Timur, film-film pendek aja atau mungkin
iklan-iklan kecil aja, tapi setelah dapat mengikuti casting, itu casting, awalnya casting. Iya. Oh, Mas Casting Alfred dari sendiri Jawa yang Tengah. casting Iya, ke iya, Jakarta? casting. Bukan, di sini, di Oh, Surabaya di sini. dulu. Oh. Proses syutingnya kan di Probolinggo, di Iya. Jember, di Banyuwangi, ya, Pasuruan, bahkan di Sidoarjo. Jadi prosesnya casting juga. Saya tahu bahwa biasanya kalau orang-orang Jakarta ke sini itu kalau casting pasti hanya cuma ngambil figuran atau apa yang lewat ekstra kayak gitu-gitu aja. Cuma ternyata bisa dapat. Itu saya nggak tahu karena ya karena kita orang lokal biasanya dapatnya ya peran-peran kecil aja. Ternyata dapat di situ. Nah, awalnya saya nggak tahu kalau itu filmnya Joko Anwar sebenarnya. Oh iya? Nggak tahu karena masih dirahasiakan setelah ada final casting ya. Jadi casting pertama, habis itu kayak final kayak audisi yang bener-bener kayak Indonesian Idol gitu loh. Indonesian Idol ya. Nah baru dikasih tahu ketika ini filmnya Jokan. Oh ya? Karena saya ngefans sama beliau. Ngefansnya karena tulisannya, filmnya agak lumayan, pikirannya agak lumayan liar kayak saya ya. Untuk penulisannya nggak sama dengan orang-orang. Saya cuma niatnya cuma pengen foto doang sama Joko sebenarnya. Kalau lolos nggak mungkin lah ya. Susah, Awalnya seperti itu, susah awalnya gitu. seperti itu. Ternyata lolos. Nah lolos itu juga nggak ada ekspektasi tinggi. Pokoknya dapat final casting, habis itu dapat foto sama Joko Anwar. Saya pamerin ke teman-teman saya, karepku kan ngono. Aku pernah nih foto sama Joka nih. Udah itu aja niatnya. Tapi ternyata dapat lolos, habis itu ya itu masih lolos, itu pun saya nggak percaya karena paling lolos jadi apa sih gitu kan. Kalau anak-anak lokal pasti ya cuma lewat doang, 2 scene 3 scene doang selesai kan seperti itu. Nah ternyata skrip datang malamnya. Ternyata porsiku banyak banget di situ. Serius? Loh iya. Kok banyak? Setelah itu tiket pesawat datang, harus ke Jakarta nih reading. Waduh, Ketemu sama artis-artis besar ceritanya ya, kan aktor lucu. besar ya? Seumur-umur saya belum pernah naik pesawat itu. Oh iya? Nah, nanyain naik pesawat caranya gimana, ini yang Iya. gimana kan bingung aku. Nah, tiket kan sudah akomodasi dari sana. Nah, akhirnya terbanglah ke sana. Sampai detik itu saya masih gak percaya. Masuk ke studio, ketemulah sama Christine Hakim, Aryo Bayu, Iya, dan pemeran besar-besar. Wow, perasaannya Itu kan gimana, Mas? Kayak orang mimpi. Oh iya? Dan itu dak dikduk kebelet ngoyo sampai bola balik aku. Jadi ke kamar mandi sampai ada 10 kali ini ngipi apa enggak dan lain sebagainya. Oke, ayolah ditata mentalnya dan lain sebagainya. Ternyata yang mengawali dialog di situ, diskusi di situ adalah Aryo Bayu. Oh, Rio Bayu. Nyapa. Halo, gimana? Dari mana? Dan saya dari Surabaya, Mas. Dari Sidoarjo. Oh, ini. Ngapain bisa ke sini? Casting, Mas. Wah, keren kamu bisa casting. Ternyata saya baru tahu ya, ternyata banyak orang-orang yang suka atau yang pingin ikut produksinya Joko Anwar gitu loh. Iya. Nah itu mulai mental saya mulai terangkat tuh. Oke, berarti saya memang sudah terseleksi, terpilih, ya, terseleksi dan mengalahkan banyak orang. Ya, itu. Tapi ada yang unik gak sih dari proses castingnya? Kayak misal disuruh ngapain atau dalam prosesnya itu ada hal-hal yang wah ini kayaknya baru pertama kali nih ada seperti ini, penggarapan seperti Kalau awal kan ada 2 kali castingnya itu ya. Kalau awal ya tetap ngafalin skrip, habis itu casting, pulang. Nah yang final casting itu kita cuma diajak duduk sama Joko. Udah. Oh. Terus dikasih alurnya sendiri, nggak di skrip tapi dikasih alur aja. Ini kamu adalah seorang preman yang nyolong motor dan di situ kamu masuk ke area rawan dan suruh bayangkan aja habis itu. Identiknya sih. Aku pernah juga dengar ceritanya. Action. Udah gitu aja, dialog. Ada 3 orang di situ kita dialog lagi terus. Udah cut, selesai, pulang. Non script ya, Mas. Oh, Itu keren sih. banget. Itu Berarti awalnya emang dari situ. ngutamain imajinasinya nggak sih, Mas? Imajinasi, terus mungkin improvisasi untuk pemahaman karakter juga disuruh untuk benar-benar oh ini karakternya. Jadi Joko itu tipikal orang yang prepare banget, Mas Joko itu. Development karakter yang diberikan yang ada di Siksa Kubur itu punya cerita sendiri. Jadi namanya agak lupa, Aris siapa gitu namanya. Jadi ada namanya sendiri. Saya punya latar belakang sendiri ya. Umur 35 tahun yang di situ ini yang Siksa Kubur ya, yang Siksa Kubur. Jadi umur 35 tahun yang di situ sudah frustasi dengan kehidupannya, punya 5 saudara, kerja di pabrik tebu dan dipecat. Akhirnya dia agak mulai putus asa, resah.
Akhirnya ketemu dengan orang-orang yang Islam garis keras dan sebagainya. Dia mulai bimbang dengan keadaan bahwa hidup ini sudah mulai memuakkan dan ketemu orang-orang yang seperti itu semua. Kayaknya di sudut pandang saya adalah orang-orang semua di sini semuanya berbuat dosa dan sebagainya. Tiba-tiba saya jalan di pinggir kuburan, akhirnya terdengarlah suara menjerit-menjerit itu. Akhirnya saya rekam di situ. Saya rekam, akhirnya adalah yang disiksa kubur yang setiap hari saya dengarkan itu. Nah, akhirnya kita kasihkan ke Adil yang akhirnya meledak orang tuanya itu, ngebom itu. Jadi development karakter memang dikirim dari jauh-jauh hari. Tapi ya itu memang nggak tahu ya, Mas Joko itu orangnya memang feel-nya dan mesti dikasih tanggung jawab. Dan nyari karakter juga saya orangnya lumayan idealis. Jadi saya coba untuk diskusi, untuk presentasi juga ke Mas Joko bahwa saya boleh gak memasukkan karakter ini ke karakter saya ini, Mas? Boleh, ini jangan, ini boleh, ini jangan. Jadi kita dialog lewat chat WA, lewat telepon, atau mungkin pas pada waktu ketemu. Nah, terakhir mau syuting dia hubungin, ini filmmu, kamu di opening. Kalau kamu mainnya jelek, filmnya semuanya akan jelek. Itu nggak bisa tidur itu. Nggak bisa tidur. Ada itu suatu beban sendiri ya. Iya, walaupun cuma tapi itu semangat juga sih, Mas. Iya, akhirnya semangat. Juga, jadi juga sih. Akhirnya saya coba untuk menjadi yang terbaik saja karena saya nggak mau jomplang dengan aktor-aktor bagus di situ. Jadi bagaimana caranya untuk menjadi baik. Tipe kalau saya seorang pendidik dan menyuruh anak-anak belajar. Jadi saya coba untuk bagaimana caranya selalu belajar. Kalau mereka aktor-aktor terkenal belajar 1 kali, saya harus 10 kali. Biar nggak jomplang nanti di scene. Jadi kayak kemarin Bad Guys, siapa yang nggak gayaran ketemu Dwi Sasono, Oka Antara, jelas semaput lah. Itu ada cerita sampai orang nggak bisa dialog ketemu Oka yang karismanya kayak gitu. Terus belum ngafalin fightingnya dan lain sebagainya. Ketemu Randi, ketemu Surya Saputra, ada full bela dirinya juga. ada Nugi dan lain sebagainya. Ya, yang saya siapkan adalah bagaimana caranya belajar. Itu aja. Jangan sampai jomplang ketemu aktor-aktor besar, itu aja. Dialognya harus dipertahankan, bagus, harus hafal, harus semuanya harus dibelajar. Kalau mereka 10 kali, saya harus 20 kali. Dan mempersiapkan dengan bagus. Oke. Oh ya, tapi ngomong-ngomong soal awal-awal masuk di dunia industri film, itu ceritanya kayak gimana sih, Mas? Tapi sebelum itu kita sambil cobain ini, boleh? Boleh. Sambil cobain ini kayaknya enak nih. Apa nih ya? Makanan semua rakyat jagung. kentang. Iya. Ya, enak ini. Crispy banget kayaknya. Mau cobain ini juga, Mas, ayamnya? Mungkin? Nah, kentang aja. Platter sih ini, jadi kayak bisa buat rame-rame. Boleh tuh Mas diceritain. Gimana ya awal-awal masuk di dunia industri film ini? Karena awal-awal dari saya memulai karir sebenarnya panjang. Mungkin kalian di sini semua masih belum direncanakan untuk lahirnya. Saya sudah mulai dari SMA saya sudah ikut teater. Oh iya. Teater sekolah ya, teater SMA, saya sudah mulai di situ ikut. Seneng berorganisasi juga, terus seneng ngeband, pokoknya seneng kesenian. Cuman saya dulu anak pondokan juga, jadi pesantren tapi ikut kesenian. Nggak ada yang linear. Hidup itu kadang-kadang nggak harus lurus dengan apa yang kita ikuti. Aku ngulang pendidikan agama Islam tapi main film. Oh iya. Ngulang teater kan nggak. Ngajarnya pendidikan agama. Tapi kadang-kadang kita harus seperti itu biar tambah wawasan, ya tambah ilmunya ada. Jadi mulai dari SMA, terus habis itu di mahasiswa ada namanya UKM, unit kegiatan mahasiswa, ikut teater juga. Setelah itu dulu itu ada program pentas 5 kota. Jadi teater itu ada pentas 5 kota kayak roadshow gitu ya. Kayak anak-anak band itu roadshow kemana kayak gitu. Jadi sering di Surabaya, Solo, Jogja, Jember. Kemarin di Jember itu pernah kunet juga tahun berapa ya. Itu mulai dari itu akhirnya terakhir itu ada pertunjukan judulnya Markona Marjuku ya, teater Hastasa itu. Terus ada Orang TV, JTV itu belum punya studio besar gitu. Lihat saya main di situ, akhirnya disuruh casting. Lolos. Jadi lolos tapi nggak tak ambil karena pada waktu itu barengan sama pentas 5 kota. Itu mungkin sedikit cerita ya, agak-agak tak ringkes nggak apa-apa ya. Jadi harusnya saya main di sitkom
di JTV. Ada dulu namanya Den Brodin. Di sitkom setelah itu ada pentas lima kota itu nggak tak ambil karena memang teater itu kan ya live ya, nanti tinggal ikut main di situ juga. Tiketnya sudah kejual habis, nggak karu-karuan malah. Nah, akhirnya disuruh milih lah sama teman. Pilih karirmu atau pilih organisasimu. Ya, aku bingung itu. Akhirnya saya milih organisasi saya. Main teater, udah. Habis itu tawaran lagi dari JTV, nggak tak ambil jadi host ya pada waktu itu. Terus ada tawaran lagi film iklan. Ada film Sirkus Kutu itu yang memulai saya menjadi sosok aktor yang mungkin sudah mulai pede dengan dunia entertain. Jadi kita masuk nominasi di Jawa Timur, menang Festival Film Jawa Timur itu 5 nominasi kalau nggak salah, 5 apa 6 gitu film saya, Sirkus Kutu namanya. Nah mulai sejak itu banyak tawaran film lokal, iklan layanan masyarakat. Dulu saya nggak langsung jelek kayak gini, lumayan lah. Dulu nggak langsung jelek, nggak langsung tua kayak gini, dulu lumayan lah ya. Nah setelah itu tahun 2014 ada sitkom di BBS TV, Sulman Selamat. Terus mungkin ada sampai tahun 2018 dapat film Basnas, Iman di Pangkuan Sang Fakir. Itu ada di YouTube, kalau pengen nonton silakan. Itu masih 2018. Terus 2019 itu baru dapat Perempuan Tanah Jahanam yang 2019. Casting tadi 2019. Terus dapat film Perjumpaan sama Mas Yusril itu masih yang masih Bung belum. Tomo itu kan ya Mas? Nah, Bung Tomo itu masih belum tahu kalau saya main di Perempuan Tanah Jahanam. Anak-anak pas syutingnya, pas ketika rilis baru tahu, ternyata saya main di situ. Nah, nah, mulai dari situ ada banyak tawaran di Jakarta. Ada Jai Langkung 3 main sama Titik Kamal, Dwi Sasono, ada banyak sampai detik ini. Terakhir garap film apa sih Mas? Terakhir masih Bad Guys. Oh, Bad Guys masih ya. Bad Guys. Kemarin untuk yang lainnya masih dalam tahap untuk produksi aja. Itu seperti. Tapi ketika Mas mendalami satu karakter, dapat karakter nih, itu gimana sih cara Mas untuk bisa belajar karakter itu? Untuk belajar, gitu? Yang jelas sama standar sih. Kalau saya sih tetap riset, observasi, karena saya bukan Mas Yusril yang sastra yang terkurikulum dengan bagus ya. Terkurikulum dengan bagus artinya beliau belajar dengan kurikulum yang benar-benar di situ, yang diajarkan. Saya belajar on the way. Oke, learning by doing. Learning by doing. Jadi UKM teater itu kan sebenarnya kan kalau kuliahnya dan di UINSA, di Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam. Ada UKM namanya teater hastasa. Nah di situ anak-anak teater biasanya belajarnya ya habis 10 gitu ya, misalkan kembali ke 1, habis itu 5, habis itu 4. Jadi nggak terstrukturalis dengan baik, nggak terkurikulum dengan baik. Makanya saya belajar dari jalanan, tapi akhirnya mencoba untuk bagaimana cara memahaminya semua. Saya pikir belajar di mana aja, oke. Untuk memahami karakter tetap saya harus observasi. Saya lumayan idealis untuk mempertahankan karakter. Jadi saya nggak mau dari film-film yang saya perankan itu sama. Model wajah potongan saya sama, saya nggak mau. Harus ada yang baru. Harus ada yang baru. Mungkin sampean bisa lihat lah, setiap kali saya main film pasti beda. Wajah saya pasti beda. Pasti di sini nggak ada dengerin saya main di Mencuri Raden Saleh, nggak ada, nggak ada. Oh iya, aku baru denger. Ada di situ. Pasti kalian juga nggak tahu. Saya pernah main di Jai Langkung 3, ya, nggak ada. Pasti kalian juga nggak tahu saya main di Loro Ati, nggak ada. Wajah saya saya ingin setiap wajah yang saya perankan atau karakter yang saya perankan harus berbeda di setiap film. Kenapa Mas? Iya, saya mungkin terlalu idealis biar ini aja, biar menambah pengalaman dan belajar pengalaman ya? Secara karakter juga kadang-kadang kan peran apa yang sampean suka, misalkan ditanyain kayak gitu, protagonis nggak harus jadi protagonis. Kadang-kadang kan saya juga merasa capek juga jadi orang baik, kayak itu kan. Mau jadi orang jahat tapi kita terdogma, terdoktrin, nggak ada peraturan agama yang nggak boleh berbuat jahat. Nah lewat film saya bisa berbuat jahat. Kadang-kadang pengen, oh ternyata jadi jahat itu seperti ini. Oh ternyata nusuk orang seperti ini, ternyata memukul orang seperti ini. Saya bisa belajar dari situ. Banyak juga artis yang kalau misalnya main satu karakter itu terus. Jadi Mas ini tidak mau memenjarakan diri Mas gitu ya dalam satu karakter. Karena
kita diberikan oleh Tuhan kita banyak sifat yang harus kita eksplor. Kadang-kadang kita menjadi baik terus, kadang-kadang bosan nggak sih? Menjadi orang baik terus, kadang-kadang seperti itu. Tapi saya nggak menyuruh kalian untuk menjadi orang jahat loh ya. Maksudnya untuk memperdalam karakter yang di situ, misalkan jadi orang jahat. Oh ternyata orang jahat itu seperti ini, paling nggak kita bisa. Oh jangan sampai seperti itu. Kayak gitu loh. Jadi referensi-referensi yang saya ambil, misalkan yang disiksa kubur, saya harus mempelajari faham-faham Wahabi misalkan. Boleh nggak sih disebut kayak gitu? Faham-faham keras misalkan. Saya pelajari ini kayak apa, konteksnya kayak apa, Biar biasanya orangnya, ya kayak gitu. Saya ngobrol dengan orangnya, nggak semuanya kok paham-paham kayak gitu terus jelek. Mereka hanya mempertahankan idealis. Ada yang baik, ada. Mereka hanya memagari dari modernisasi hidup aja supaya nggak terlalu jauh untuk melangkah, untuk berbuat kemaksiatan sebenarnya itu. Jadi saya coba untuk pelajari. Sambil minus Mas? Iya, silakan. Enak ini. Seger-seger ya, keren sore-sore. Tobis. By the way, ini cuma ada di outlet Tobis Unesa Lidah Wetan. Yang baru ya. Menu baru ini. Menu baru. Jadi kalau misalnya teman-teman lewat Tobis Unesa, mending cobain sih ini. Ini recommended banget sih ini. Mantap. Enak. Tapi Mas menjadi seorang aktor lokal ya, memulai karirnya jadi aktor lokal, masuk di dunia film nasional, terutama ya berangkat ke Jakarta yang Mas ceritain itu ya. Ada suka dukanya nggak sih? Atau mungkin kayak wow ini tuh hal baru yang kayak bener-bener nggak akan terlupakan? Ada suka dukanya, ya jelas ada suka dukanya karena saya sudah berkeluarga, pasti kangen anak, kangen istri, itu dukanya ya. Kalau sukanya mungkin kita akhirnya tahu dunia luar ya. Saya berangkat dari bukan orang-orang yang punya seperti kalian semua ya di sini ya. Saya orang biasa-biasa aja. Saya tergolong orang yang nggak punya juga. Saya kuliah biaya-biaya sendiri. Jadi cita-cita saya pengen menjadi sosok yang bisa dilihat orang sajalah, itu aja. Tapi sekarang sudahlah, nggak mau validasi dan sebagainya. Saya pengen kemana-mana gratis. Ya, akomodasi gratis dan sebagainya. Karena dulu saya selalu dikucilkan untuk banyak hal ya. Maksudnya kemana-mana mesti nggak punya uang dan sebagainya. Kalau sekarang saya pikir saya bisa kemana-mana tanpa harus mengeluarkan uang. Nah itu aja sebenarnya. Jadi suka dukanya, kalau ada pertanyaan suka duka, banyak sukanya dan banyak dukanya. Balance ya. Balance. Cuman malah jadi bikin cerita. Cuman ya itu semuanya kan pasti ada resiko. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pertahankan, pasti ada resiko. Saya mencoba untuk istiqomah untuk melakukan sesuatu. Jadi mungkin saya selalu bilang ke teman-teman saya bahwa untuk meraih sesuatu itu harus istiqomah. Istiqomah itu ya yang dilakukan ya itu aja. Kalau misalkan gampang bosan dengan satu bidang yang kalian lakukan, ya kita nggak bisa mencapai level lagi dong. Ini ganti lagi, mulai nol lagi kan seperti itu. Nah ibaratnya tukang soto kalau ganti jadi tukang bakso, besok bosen tukang cimol ya nggak dapat apa-apa. Kalau tukang soto enak, dipertahankan banyak pelanggannya, situ aja yang dilakukan. Sama hal yang saya lakukan, bahwa saya tetap di dunia pendidikan dan insya Allah saya akan tetap di dunia perfilman itu. Jadi saya istiqomah aja di kesenian itu. Jadi keduanya ya Mas ya, cari manfaatnya juga. Cari manfaatnya juga. Tapi juga cari sesuatu hal yang bisa bikin kayak, waduh setiap hari ini pengalaman apa lagi ya yang didapat gitu ya. Kalau misalnya di dunia film kan banyak banget tantangan-tantangan. Betul. Karena misi saya juga berdakwah, film juga menurut saya dakwah. Banyak teman-teman saya yang jadi kiai, jadi ustadz, ya, dan berdakwah untuk orang-orang lain. Saya juga berdakwah Berdakwah in different way. Ya, berdakwah melalui film. Wow, that's kan ada pesan highlight point ini kayaknya. Ya, seperti itu. Tapi Mas mengawali dari dunia aktor lokal ya. Perbedaan industri film lokal sama perbedaan industri film yang kancah internasional nasional ya, kancah film nasional itu bedanya kayak gimana sih? Atau mungkin ternyata mirip-mirip atau mungkin berbeda? Untuk secara produksi saya pikir sama, cuman bedanya adalah budget ya. Kalau kita sudah ngomong industri, yang jelas budgetnya sudah ada dan sudah terprepare dengan bagus, mau dibawa kemana kan seperti itu. Yang jelas bikin film ya tayang di bioskop. Nah kalau anak-anak lokal pasti bingung, mau bikin film larinya pasti ke festival. Itu aja. Tapi sekarang saya pikir semuanya kayaknya sudah terwadai. Semuanya terwadai. Ada OTT yang bisa menampung film-film pendek. Kalau nggak salah Rangka atau apa itu.
Jadi sekarang sudah mulai ada media, ada YouTube, Iya, sekarang ada juga YouTube yang bisa mempopulerkan karya-karya sampean yang ya resikonya ya di copy paste ya, di copy paste. Tapi nggak apa-apa. Banyak media yang di situ bagi saya bagi aktor-aktor lokal yo atau pembuat film lokal monggo silakan. Cuman kalau ngomong perbedaannya ya sangat beda. Ada perbedaan juga, bukan sangat beda ya, ada perbedaan juga. Kalau teman-teman industri jelas, ya orientasinya jelas. Ngomong duit juga ada dan lain-lain. Kalau di sini kan kita banyak sodako, banyak sodako karya akhirnya. Oke, Itu. Oke, siap. Next, project apa lagi, Mas? Ada 2 film, ada 2 yang ini masih nego ya, masih nego belum selesai karena saya masih fokus di dunia pendidikan. Ini waktunya untuk cari SPMB namanya. Sistem penerimaan murid baru. Pak fokus di sekolah. Fokus di sekolah. Untuk produksi mungkin saya ngambilnya sekitar Agustus September. Ini masih nego. Ada 2 judul yang bisa saya ini salah satu sutradara favorit saya Angginun. Ya, karena filmnya historical banget. Filmnya juga suka lah dengan gaya ceritanya yang ya lumayan unik. Saya mencoba untuk nyari film yang sekarang mungkin booming horor ya. Bukan saya benci pada horor, enggak, saya suka film horor juga. Cuman kalau saya masih pengen eksplorasi di hal lain, peran lain yang enggak sama, mungkin genre filmnya juga enggak sama. Saya pengen itu sih sebenarnya. Jadi ada cerita-cerita yang lain yang bisa saya sampaikan, bukan hanya sama dengan yang kemarin. Ditunggu ya teman-teman Daluang, ini di-spill langsung oleh Mas Afrian. Untuk film yang saya masih belum tayang ada 1 sebenarnya, Rest Area. Nanti itu horror thriller ya. Nanti kalau di Siksa Kubur saya membunuh orang pakai bom, kalau di Perempuan Tanah Jahanam saya membunuh orang pakai batu sama kayu. Kalau di Bad Case saya membunuh orang pakai pisau. Di sini saya akan membunuh orang pakai pacul. Waduh, nah nanti serem ya? bisa nonton langsung di-spill oleh Mas Afrian ya. Oke, terima kasih Mas Afrian, itu udah di penghujung podcast nih. Dan bisa sapa teman-teman Daluang untuk jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Like, subscribe, dan komen di YouTube-nya Studio Daluang. YouTube-nya ada di bawah ini ya. Oke, siap. Dan jangan lupa mampir ke Outlet Tobis di Unesa Lidawetan. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan Studio Daluang Podcast. Dan sampai ketemu di next podcast selanjutnya. Sampai ketemu. Dadah.